Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel kami di mana di dua video sebelumnya, episode 1 dan episode 2, kita belajar mengenai bagian-bagian pada Microsoft Excel. Lalu kita belajar mengenai membuat tabel sederhana. Lalu kita belajar beberapa icon pada toolbox, terutama pada menu home ya. Dan di episode 3 kali ini kita akan belajar masih di menu home dan beberapa icon pada toolbox di menu home. Kita akan belajar tentu pada icon-icon yang sering kita gunakan untuk bekerja tentunya. Sangat membantu kita dalam bekerja. Oke, di sini saya sudah punya tabel sederhana yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama ada kolom nama, lalu ada kolom asal kota, lalu ada kolom nilai. Misalnya kita di sini sebagai tim penilai ataupun kita sebagai guru misal, tentu kita tidak asing dengan data-data seperti ini ya. Dan kita akan belajar pertama untuk bagian conditional formatting. Ini masih pada menu home dan pada icon conditional formatting. Jadi conditional formatting ini tujuannya adalah kita akan memberi format tertentu pada sel yang kita select dan dengan kondisi yang sudah kita set up sendiri, kondisi tertentu juga. Jadi misal salah satunya saya coba contohkan, misal di sini ada kolom nilai, nilainya variatif ya, dan di sini kita ingin membedakan, memberi batas minimal nilai yang lulus ataupun tidak lulus misalnya. Misal kita ingin melihat nilai-nilai di atas batas kelulusan, misalnya batas kelulusannya adalah 70. Berarti kita akan coba memberikan format tertentu pada nilai-nilai di bawah 70 dan juga nilai-nilai yang lebih dari sama dengan 70. Kita perlu bantuan conditional formatting di sini. Coba kita klik. Kita sudah select terlebih dahulu ya kolom yang akan kita beri format tertentu. Lalu kita klik conditional formatting. Di sini conditional formatting memberikan cukup banyak pilihan atau bantuan di mana kita bisa sesuai case ini kita bisa membedakan warna dengan batas tertentu, kita bisa memberikan warna berdasarkan skala, lalu kita bisa memberikan icon pada level tertentu, lalu kita bisa buat ranking pada nilai-nilai yang sudah ada. Kalau kita kembali ke case yang tadi, kita ingin memberikan warna pada batas 70. Berarti misal warna merah untuk nilai di bawah 70 dan warna hijau di atas 70. Di atas termasuk 70 ya warna hijau. Misal warna merah kurang dari 70. Kita masuk ke conditional formatting, pilih yang highlight cell rules, lalu kita pilih bagian less than atau kurang dari. Di sini akan ada 2 kotak, sebelah kiri dan juga kanan, di mana kotak sebelah kiri itu batas yang ingin kita tentukan. Tadi kita udah menentukan 70 batasnya. Dan kotak sebelah kanan itu menandakan format seperti apa yang kita ingin keluarkan pada sel yang sudah kita select. Misal kita tadi ingin memberikan warna merah, di sini sudah ada langsung pilihannya warna merah. Kita memberikan warna kuning, warna hijau, ataupun kita bisa memformat sendiri secara custom. Karena di sini sudah ada pilihan warna merah, kita pilih warna merah untuk yang less than 70, lalu kita OK. Di data kita akan peroleh nilai-nilai di bawah 70 dengan format warna merah yang sudah kita buat tadi. Oke, warna merah sudah muncul, lalu kita akan buat nilai dengan kriteria 70 ke atas dengan warna hijau. Berarti kita akan buat highlight cell rules di sini dan juga greater than. Kita pilih batas 70 tadi sudah kita tentukan, lalu kita beri warna hijau. Nah, karena di sini greater than dan kita ingin memasukkan 70 ke dalam warna hijau juga, berarti kita bisa ubah 70 itu menjadi 69. Karena kalau 70 menjadi batas dan ini kita pilih greater than, dia akan memberikan warna hijau pada nilai 71, 72
ke atas, tidak termasuk 70. Tapi kalau 70 ingin dimasukkan, kita bisa kurangi 1 ke 69. Lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa peroleh nilai dengan kurang dari 70 dengan warna merah dan lebih dari 70 dengan warna hijau. Oke, untuk conditional formatting, kalian bisa improve sendiri ataupun kalian punya request terhadap conditional formatting yang lain, kalian bisa request pada kolom komentar. Lalu, kita akan belajar mengenai filter di sini. Filter ini juga sangat membantu. Filter itu artinya saringan gitu ya. Jadi kita akan menyaring data yang sudah kita buat. Karena misal ketika kita punya banyak data, ratusan data, ribuan data, kita akan pusing ketika kita melihat tabel tersebut karena banyak data di situ. Tetapi dengan filter kita bisa menyaring sesuai dengan keinginan kita. Yang kita ingin saring kolom yang mana, seperti itu. Nah, di sini masih masuk ke menu home, lalu icon di bawahnya dan masuk ke short and filter di sini. Kalau kita ingin mengaktifkan filter, kita klik di sini lalu kita pilih filter. Sehingga tabel yang sudah kita select tadi atau kita blok tadi, dia akan muncul tanda arah panah bawah di masing-masing kolomnya. Artinya kita bisa memfilter kolom mana saja sesuai dengan keinginan kita. Misal, saya hanya ingin melihat orang-orang yang berasal dari kota Semarang saja. Misal, kita bisa filter pada kolom asal, kita klik, lalu select all di sini artinya kita memunculkan semua kota. Kita klik yang select all, lalu kita checklist yang Semarang saja. Lalu kita oke. Nah, di sini kita hanya bisa melihat orang-orang yang berasal dari kota Semarang beserta nilainya yang bersesuaian. Atau kita bisa melihat orang yang hanya berasal dari Jakarta, kita tinggal pilih saja. Jadi filter ini sangat membantu ketika kita punya data yang sangat banyak, lalu kita ingin membuat tampilan yang lebih sederhana atau tampilan yang lebih mudah untuk dibaca dengan kriteria tertentu. Itu kita butuh bantuan filter. Lalu selain filter, yang sering saya pakai juga adalah sort atau urutan. Jadi misalnya kita punya tabel seperti ini dan kita ingin mengurutkan berdasarkan kolom tertentu. Misalnya di sini kita ingin mengurutkan berdasarkan kolom nilai. Kolom nilai di sini di short ini kita bisa, jadi masih dalam icon yang sama dengan filter tadi ya, short and filter. Lalu ada 3 pilihan untuk short A to Z, short Z to A, sama custom short. Yang sering saya pakai adalah custom short karena saya sering mengurutkan pada kolom-kolom bagian tengah ataupun bagian kanan, tidak hanya di bagian awal, sehingga saya perlu custom short di sini. Nah, setelah custom short kita klik, itu akan muncul 3 kotak di sini, ya. Dimana kotak sebelah kiri itu merupakan kolom yang ingin kita short. Misalnya kita ingin melihat orang dengan nilai tertinggi ke nilai terendah. Berarti kita akan mengurutkan atau kita akan short pada bagian nilai, ya. Short on cell values artinya sel yang sudah kita blok tadi. Lalu kita ingin melihat nilai tertinggi ke terendah. Pada kotak paling kanan, itu kita punya pilihan mau melihat terendah ke tertinggi ke rendah, atau kita punya custom sendiri. Nah, karena tadi melihat tertinggi ke terendah, berarti kita perlu pilih yang large to smalls. Oke, ini kita pilih, lalu kita oke. Nah, sehingga data yang kita punya sekarang sudah secara urutan nilai itu sudah teratur. Jadi tentu di sini kita bisa mengurutkan orang dengan nilai tertinggi ke terendah dengan data nama dan asal kota yang bersesuaian juga. Jadi tidak mengubah nama sama asal ya. Yang kita ubah soalnya semua kolom.
Atau misalnya kita ingin mengurutkan berdasarkan abjad, ya kita tinggal blok di sini, lalu pakai custom shot, kita ubah nilai tadi menjadi nama. Nah, karena nama dan berupa teks, di sini pilihan ordernya A to Z, Z to A atau custom. Karena kita ingin melihat secara alfabet, urutan alfabet, berarti dari A to Z. Lalu kita OK. Nah, di sini namanya akan berurutan mulai dari A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi itu icon yang sering kita pakai, conditional formatting, shot, lalu filter. Lalu misal kita sebagai admin yang menginput banyak data, bisa jadi ratusan data, bisa jadi ribuan data dalam satu hari. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada potensi kita akan lupa atau kita akan terlewat untuk melihat atau menginput sesuatu. Misal, ini saya coba ubah dulu. Misal kita lupa atau kita terlewat untuk mengisi kolom nilai di sini untuk si Doni. Karena saking banyaknya data kita terlewat. Lalu kita lupa mengisi di sini misal. Di sini ada sel kosong. Nah, di sini yang sering saya pakai adalah fungsi go to special. Jadi kita blok semua tabel masih dalam menu home, lalu dalam icon find and select. Ya, di sini find and select kita lihat dan kita pilih go to special. Misal dalam data ini kita ingin mencari sel-sel mana saja sih yang saya kelewat isi, atau saya lupa ngisi, atau saya terlewat gitu. Nah, kita bisa pakai go to special yang blank, sehingga nanti akan diarahkan langsung ke sel yang kosong, yang seharusnya kita isi tapi dia kosong. Kita oke. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke sel yang kosong ini. Ini juga cukup membantu saya dalam bekerja. Tentunya ketika saya punya banyak ribuan data, mengolah data dari admin, tetapi ada data yang kosong. Nah, di situ saya bisa mengingatkan admin untuk bisa mau cross check lagi datanya karena ada yang terlewat di sini. Seperti itu. Oke. Kita kembalikan dulu misal. Jadi kalau kita mau kembali, kita bisa pakai undo atau undo. Di sini ada ikonnya, ini redo, atau kita bisa pakai Ctrl Z. Ya, di Ctrl plus Z dia ada tulisannya sini. Kita kembalikan, lalu kita ingin, misalnya kita ingin mencari dengan mencari pada data dengan kriteria tertentu. Tentu tidak menggunakan filter, tapi kita ingin mencari saja datanya, ataupun kita ingin mengganti. Misalnya, oh si Ayu ini asalnya bukan dari Jakarta, tetapi dia dari Semarang, misalnya. Nah, di sini kita bisa pakai find atau replace. Jadi find ini kita akan mencari data, find ya artinya mencari data dengan kriteria yang kita inginkan. Kalau replace, selain mencari, kita juga akan mengganti. Gitu. Jadi selain mencari, kita akan mengganti data. Misal di sini ternyata tidak ada kota Jogja, tetapi kotanya Solo. Jadi si admin itu salah melakukan penginputan. Jadi si Ahmad dan Doni ini berasal dari Solo, bukan Jogja. Dia salah input. Lalu ingin mengganti secara cepat, mereka bisa pakai fungsi replace di sini. Jadi, nah di sini akan ada dua kotak yang kosong. Kita akan replace apa sih? Nah, itu untuk kotak yang atas, kita akan mereplace kata Jogja, di-replace menjadi kata Solo misalnya. Jadi semua yang berasal dari Jogja akan diganti Solo karena si admin salah input di situ. Nah, di sini kita bisa setelah tulis ini, kita bisa replace all.
Nah, lalu akan diberitahukan bahwa kita sudah melakukan dua perubahan. Dua perubahan itu tadi sel B2 dan juga sel B5 dari Jogja ke Solo. Kita oke, kita close. Dari Jogja berubah jadi Solo secara otomatis. Jadi itu yang sering saya pakai. Tentu kalau kalian ingin melakukan improvisasi terhadap menu-menu ataupun terhadap toolbox yang ada di sini, atau ada request tertentu dari kalian untuk bisa menggunakan toolbox yang ada di sini, kalian bisa request melalui kolom komentar. Jadi itu saja untuk episode ketiga ini. Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus-rumus dasar, lalu belajar mengenai analisa data secara dasar juga. Jadi rumus dasar dan juga analisa data secara dasar. Oke, ikuti terus channel ini karena kalian akan terus mendapatkan progres belajar Excel. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.